Masalahnya nggak cuma itu, beberapa kali Calvin Phillips ini coba untuk rebut bola dari pemain Newcastle lewat tackle-tackle gitu. Sering banget gagal gitu loh. Kena kaki pemainnya lah, akhirnya pelanggaran. Duet Kova sama Phillips ini bener-bener nggak cocok menurut gua. Nggak ada kreativitas sama sekali gitu. Selamat datang di channel Menikmati Bola, tempat dimana fans layar kaca seperti gue bisa menikmati sepak bola dari berbagai penjuru dunia sambil ngobrol dan beropini sesuka hati. Bersama gue Wolpi, dan di video pertama channel ini kita akan membahas hal yang sangat jarang terjadi di dunia sepak bola Eropa, yaitu kekalahan Manchester City. Ya, baru aja dini hari tadi berlangsung beberapa pertandingan ronde 3 Carabao atau EFL Cup. Salah satunya adalah pertandingan Newcastle United melawan Manchester City. Dan kebetulan gue nonton full matchnya cuma buat lihat Manchester City passing-passing doang. Oke. Kita bahas dari starting line up-nya dulu. Banyak perubahan yang dilakukan kedua tim sebenarnya, nggak cuma City aja yang nuruni pemain pelapisnya. Newcastle juga sama sebenarnya. Newcastle main dengan formasi awal 4-3-3, cuma kadang kalau gue lihat lebih sering jadi 4-5-1 sih tadi. Kipernya Nick Pope oke lah, masih pemain utama. Walaupun sebenarnya gue pingin lihat Karius main sih ya. Cuma mungkin Eddie Howe ini nggak pede karena lawannya City. 4 back di depannya ada Livramento, Jamal Lascelles, Paul Dumet, dan Matarget. Ini pemain lapis semua loh. Nggak ada Trippier, nggak ada Botman, ya ampun. Lapisnya aja nggak ketembus sama City. Aduh. Terus di tengah ada Luis Miley, pemain akademi kayaknya. Gue nggak pernah denger soalnya. Sandro Tonali, terus ada Joelinton juga. Ini 2 pemain senior yang semalam lumayan solid. Sabar nunggu pemain City buat kesalahan dan nanti tinggal di counter deh. Terutama si Joelinton ini sih. Pemain yang tadi gue lihat ngacak-ngacak pertahanan City. Sering banget ngacak-ngacak pertahanan City. Di depannya ada Jacob Murphy, Alexander Isak, dan Lewis Hall. Jacob Murphy dan Lewis Hall ini yang sering turun ke dalam, bikin formasi Newcastle jadi lebih kelihatan 4-5-1 pas City nyerang. Dan starting lineup City ada Stefan Ortega yang jadi kiper malam ini. Ya biasalah, cup begini bagian dia lah. Dan formasi awal City tuh 4-3-3 sebenarnya. Cuman kayaknya mau pakai strategi ala-ala treble kemarin gitu. Satu fullback dibikin agak inverted, masuk ke tengah dikit pas lagi megang bola. City pakai Rico Lewis, Gvardiol, Akanji, Nathan Ake di belakang. Ake di kiri, Rico di kanan. Ya Rico yang sering main ke tengah sih. Dan duet di tengah ada Gvardiol dan Akanji. City kayaknya baru kali ini mainin Gvardiol sama Akanji di tengah, karena biasanya selalu ada Ruben Dias yang selalu mimpin lini belakang City. Tapi ya rotasi lah, biasalah, Carabao Cup gitu. Dan di tengah ada, ini nih Calvin Phillips, Mateo Kovacic, dan Sergio Gomez. Duet Kova sama Phillips ini bener-bener nggak cocok menurut gua. Nggak ada kreativitas sama sekali gitu. Ini yang gua rasa bikin City main cuma passing-passing aja gitu, nggak tahu tujuannya apa. Kovacic masih mending, sering bantu serangan, main 1-2 sama pemain depan City. Sergio Gomez juga jauh lebih mending, jauh lebih bagus tadi, berani bikin umpan-umpan ke depan walaupun sering gagal. Sering gak nyampe lah, kekencengan lah, atau diblok sama pemain Newcastle. Cuma ya oke lah. Nah Phillips ini loh, Calvin Phillips, the only one. Gue sampai nggak inget dia tadi sempet long pass atau true pass atau enggak. Karena bener-bener main aman banget, cuman passing pendek ke belakang terus. Ya gue nggak tahu juga ya. Mungkin itu instruksi dari Pep. Coba kita positive thinking dulu. Tapi nih, masalahnya nggak cuma itu. Beberapa kali Calvin Phillips ini coba untuk rebut bola dari pemain Newcastle lewat tackle gitu. Sering banget gagal gitu loh. Kena kaki pemainnya lah, akhirnya pelanggaran, terus sering out of position.
Karena lambat banget transisi dari nyerang ke bertahannya ini si Calvin Phillips gitu loh. Dan lambatnya transisi ini nih yang agak parah banget gitu loh. Harusnya Joelinton ini head to head sama dia, harusnya dia yang jaga nih orang nih. Tapi di proses golnya Alexander Isak, ini kelihatan banget Calvin Phillips telat buat nutup ruang. Akhirnya Joelinton bebas ngacak-ngacak dan ya udah deh, akhirnya dia bisa bikin assist buat golnya Alexander Isak. Oh ya, masih kan bahas kebobrokan Calvin Phillips, gue sampai lupa mau lanjutin line up City nih. Di depan ada Oscar Bob, Julian Alvarez, dan Jack Grealish. Jack Grealish ini surprisingly nggak kelihatan sama sekali lawan back pelapisnya Newcastle. Back pelapis. Iya, mungkin pengaruh baru sembuh dari cedera juga kali. Jadi kurang maksimal, kurang keluar performanya, cuman kurang lah Jack Grealish ini. Oscar Bob, pemain dari Academy City, jauh lebih bagus mainnya dibanding Grealish tadi. Dia masih bisa ngelewatin beberapa kali pemain Newcastle ya. Terus bola juga lumayan lengket di kakinya, walaupun ujung-ujungnya passing ke belakang lagi. Gitu-gitu aja mainnya City babak pertama gitu-gitu aja guys. Ya masih harus dipoles sih visinya sama si Pep. Gua sih tadi lihat ini pemain gayanya mirip banget sama Leroy Sané pas dulu di City gitu. Postur tubuhnya mirip, gocekannya juga agak mirip-mirip sedikit. Ini harusnya jadi pemain yang potensial dan menjanjikan buat City sih. Dan Alvarez gue rasa udah terlalu nyaman dengan peran regulernya di playmaker ya, main di belakang Haaland. Begitu dia ditaruh di striker utama jadi kayak kurang banget mainnya. Babak pertama praktis gak banyak peluang dari kedua tim. City cuman latihan passing sambil dilihatin Newcastle ya. Ya maksudnya pressingnya dari Newcastle juga nggak begitu kuat di babak pertama, nggak begitu ketat. Mereka lebih banyak nunggu pemain City salah passing aja. Dan sebenarnya Newcastle juga sempet dapet momen itu ketika ya lagi-lagi ketika Calvin Phillips kehilangan bola, atau lebih tepatnya nggak siap terima bola. Jadi Gvardiol kan coba passing nih ke Phillips, dan kayaknya Phillips ini lagi screening nih posisi temennya di mana gitu. Terus tiba-tiba dikasih bola sama Gvardiol. Jadi kaget lah dia, akhirnya nggak siap dan kerebut sama si Joelinton. Di tackle gitu kan. Bola liarnya ke arah Alexander Isak. Isak umpan ke Jacob Murphy dan di shoot on target juga. Tapi akhirnya bisa ditepis sama Ortega. Ini kesalahan yang menurut gua nggak harusnya terjadi di level City gitu. Maksudnya di level pemain City. Ya lu harus siap terima bola Phillips gitu loh. Dan maksud gue pressing Newcastle juga nggak seketat itu gitu loh sebenarnya ya. Makanya harusnya kesalahan begini tuh harusnya nggak terjadi gitu. Kalau emang salah passing oke lah. Maksud gue kan nggak ada tim yang main 90 menit akurasi passingnya 100% juga nggak ada gitu. City juga bikin beberapa peluang sebenarnya, tapi kebanyakan lewat tendangan spekulasi gitu, jauh dari on target. Ada sih satu peluang yang lumayan bagus dari Alvarez, cuma ya nggak terlalu merepotkan Nick Pope. Jadi praktis cuma itu aja hal menarik di babak pertama, karena iya temponya juga santai, City passing-passing doang, Newcastle cuma nunggu-nunggu doang. Jadi ya, nah di babak kedua ini Newcastle kayaknya emang mau main lebih ngegas gitu, dengan mainin Bruno Guimaraes gantiin Luis Miley sama Anthony Gordon gantiin Luis Hall gitu. Ini pemain-pemain yang kemarin nyetak gol sama buat assist pas Newcastle bantai Sheffield United 8-0. Dan di tengahnya City ini lagi ancur-ancurnya kan. Pas lihat pemain-pemain ini masuk, gue yakin bakal diacak-acak sama si Bruno Guimaraes ini terutama. Dan ya bener aja gitu, 13 menit babak kedua langsung gol Alexander Isak, hasil dari kelemutan Calvin Phillips tadi yang udah gue bilang sebelumnya. Sebenarnya City ada banyak opsi sih di bangku cadangan. Ada Haaland belum main, ada Foden, ada Jeremy Doku, Matheus Nunes buat nambah kreativitas serangan. Terus Bernardo ada nggak ya tadi? Kayaknya Bernardo nggak dibawa deh tadi. Cuma kayaknya Pep mau nge-push tim pelapis ini sejauh mana gitu kualitasnya, dan ya nyatanya buntu gitu. Baru deh menit 60-an deh kayaknya Nunes itu masuk sama Jeremy Doku. Terus nggak lama Foden masuk menit 70-an.
Cuman masalahnya gantiin Julian Alvarez. Jadinya Oscar Bob dijadiin false nine dan ya gak efektif gitu serangannya. Emang lebih kerasa kreativitasnya, cuman finishingnya tuh gak ada gitu, finishernya gak ada gitu. Ya dengan hasil ini City harus pulang duluan dari ajang EFL atau Carabao Cup. Dan apakah kalian para fans Manchester City masih pede untuk win streak di 2 pertandingan Premier League selanjutnya tanpa Rodrigo di lini tengah? Atau ya minimal mempertahankan unbeaten-nya lah. Karena next match nih away semua nih lawan Wolverhampton sama Arsenal. Tapi gue yakin sih Calvin Phillips harusnya nggak jadi starter ya. Kayaknya ya. Pep kalau udah kepepet mending pasang Henderson aja udah. Jadi DM bareng Nunes gitu, kipernya Ortega aja udah daripada pasang Calvin Phillips. Ya ampun, aneh banget mainnya, hancur banget semalam. Dan ya segitu dulu untuk pembahasan match kali ini. Tadi itu semua adalah analisa dan opini pribadi gua. Jadi kalau kalian punya pandangan yang berbeda boleh banget tulis di kolom komentar. Ya walaupun gua yakin sih cara pandang kita terhadap Calvin Phillips nggak jauh beda ya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Menikmati Bola karena akan ada banyak konten-konten menarik yang membahas seputar dunia sepak bola. Terakhir gue Wolpi pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya.